Kalau ada dua negara yang lagi ribut soal siapa yang paling berhak menentukan arah masa depan umat manusia, siapa yang bakal menang? Amerika atau China? Di satu sisi, Amerika suka tampil dengan gaya arogan. Presiden mereka berdiri di panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa, penuh percaya diri, ngomong seakan-akan cuma negaranya yang punya hak mengatur dunia. Kata-katanya kasar, penuh ancaman, dan gak jarang kedengaran kayak stand-up comedy yang kelewat garing. Tapi di balik semua itu, dia ingin dunia percaya kalau Amerika tetap jadi pusat semesta. Negara yang katanya paling hebat sepanjang sejarah. Di sisi lain, ada China. Nggak sekeras Amerika, tapi diam-diam mereka sedang menunjukkan diri sebagai pemain besar baru. Pidato Perdana Menteri mereka di forum yang sama justru kebalikannya. Nada tenang, penuh diplomasi, ngomong soal kerjasama, soal dunia multipolar, dan soal perdamaian. Kedengarannya sih kalem, tapi jelas banget. China pingin dunia mulai ngelirik mereka sebagai alternatif baru dari dominasi Amerika. Nah ini menarik, dua pidato di satu panggung, dua visi yang sama sekali beda. Yang satu menunjukkan unilateralisme dan keangkuhan, yang satu lagi jualan multilateralisme dan kebersamaan. Pertanyaannya, mana yang benar-benar bisa mewakili masa depan umat manusia? Dunia yang keras dan penuh ancaman seperti yang Amerika mau, atau dunia yang katanya damai dan seimbang seperti yang dijual China? Pertarungan visi ini bukan cuma soal politik, tapi soal arah peradaban. Jadi mari kita bongkar satu persatu. Apa isi pidato mereka, bagaimana gaya mereka menyampaikan pesan, dan yang paling penting, mana yang lebih masuk akal kalau kita bicara tentang masa depan dunia. Bagian pertama, Amerika. Pidato Presiden Amerika di PBB bisa dibilang lebih mirip kampanye pribadi ketimbang pidato seorang pemimpin dunia. Alih-alih ngomong soal masalah global, dia sibuk pamer prestasi. Saya benar tentang segalanya, begitu kira-kira bunyi klaimnya. Dia bahkan menyelipkan hal-hal receh seperti soal topi kampanye terlaris. Bayangin, di forum serius yang isinya para pemimpin dunia, Presiden Amerika malah sibuk bilang dirinya layak dapat hadiah Nobel Perdamaian. Tapi di balik gaya kocak itu ada pesan serius. Amerika nggak peduli dengan aturan main global. Mereka bakal jalan sendiri, bikin kebijakan sendiri, dan kalau ada negara lain nggak setuju, ya siap-siap kena sanksi, tarif, atau bahkan intervensi militer. Inilah wajah unilateralisme Amerika. Pesannya jelas, ikuti kami atau lawan kami, dan siap-siap dihajar. Buat sebagian orang, gaya ini dianggap kuat, tegas, bahkan menghibur. Tapi buat banyak negara lain, sikap ini nyebelin. Karena yang Amerika lakukan bukan ngajak kerjasama, tapi maksa dunia tunduk. Sekarang, mari kita geser ke China. Pidato Perdana Menteri China kontras banget. Dia nggak ngomong panjang lebar seperti Presiden Amerika yang betah di panggung lebih dari 1 jam. Justru sebaliknya, cuma sekitar 20 menit, tapi penuh pesan diplomasi. Dia ngomong soal perdamaian, soal kerja sama lintas negara, soal membangun dunia multipolar di mana semua negara punya hak dan kesempatan yang sama. China menekankan pentingnya multilateralisme, mendukung PBB sebagai pusat hukum internasional, dan menolak gaya unilateralisme ala Amerika. Mereka menolak mentalitas perang dingin, menolak hegemoni, dan menolak intimidasi. Pesan ini jelas banget diarahkan ke Amerika. Dengan kata lain, China ingin dunia percaya bahwa mereka hadir bukan untuk mendominasi, tapi untuk menciptakan tatanan baru yang lebih adil. Kalau dibandingkan, gaya China mungkin terdengar lebih membosankan, apalagi kalau dibandingkan dengan gaya meledak-ledak Presiden Amerika. Tapi justru di situ letak perbedaan mendasar. Yang satu jualan drama, yang satu jualan stabilitas. Tapi jangan salah, pertanyaannya, apa benar pidato itu mencerminkan realitas? Mari kita lihat data. Secara ekonomi, dunia sudah berubah drastis. Pada 2016, China berhasil nyalip Amerika sebagai ekonomi terbesar dunia kalau dihitung berdasarkan paritas daya beli. Dan pada April 2025, China menyumbang hampir 20% ekonomi global. Sementara Amerika makin menurun, hanya sekitar 15%. Dalam manufaktur, posisi China lebih gila lagi. Mereka sekarang jadi pabrik dunia,
menyumbang sepertiga produksi manufaktur global. Amerika, pangsa mereka makin menciut. Jadi, walaupun Amerika teriak-teriak bilang masih jadi yang terhebat, realitanya peta kekuatan sudah bergeser. Dunia multipolar bukan lagi sekadar ide, tapi fakta yang mulai terbentuk. Di sisi politik, Amerika masih punya keunggulan besar. Mereka punya hampir 800 pangkalan militer di seluruh dunia, catatan intervensi militer, lebih dari 250 kali sejak 1991, dan pengaruh kuat lewat dolar. Tapi justru disinilah masalahnya. Banyak negara sudah capek dengan gaya bully Amerika. Mereka cari alternatif. Dan China hadir dengan tawaran, dunia multipolar, kerjasama, pembangunan, bukan konflik. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling panas. Gaya pidato. Presiden Amerika di PBB itu kayak bawa mic stand-up comedy ke forum serius. Dia bilang, negara kalian akan masuk neraka. Negara kalian sedang hancur. Dia menuduh pemimpin lain bodoh, negaranya gagal, dan cuman Amerika yang hebat. Di titik ini, jelas dia lagi main politik domestik. Dia mau kelihatan kuat di mata pendukungnya. Tapi bagi dunia internasional, itu kelihatan arogan, bahkan memalukan. Sebaliknya, pidato Perdana Menteri China nggak ada kata-kata menghina. Dia fokus ke solidaritas, pembangunan, kerjasama. Ada satu kalimat yang kuat. Solidaritas mengangkat semua orang ke atas, sementara perpecahan menjatuhkan semua orang. Itu sederhana, tapi dalam. Pesannya, kalau dunia terus pecah, semua akan rugi. Tapi kalau dunia bersatu, semua bisa untung. Tentu saja kita nggak bisa telan mentah-mentah pidato China. Mereka juga punya agenda. Dengan gaya kalem, mereka sebenarnya lagi ngelobi dunia untuk menerima kepemimpinan baru. Dan itu bukan hal kecil. Karena kalau dunia beneran geser ke multipolar, peran Amerika sebagai polisi dunia bakal hilang. Nah sekarang bagian yang bikin debat makin panas. Siapa yang lebih realistis? Amerika dengan unilateralisme? Atau China dengan multipolaritas? Kalau lihat sejarah, Amerika sudah puluhan tahun terbiasa mendikte dunia. Mereka sukses bikin sistem global yang menguntungkan mereka. Dari IMF, Bank Dunia, sampai NATO. Semua itu alat Amerika buat ngatur dunia. Jadi wajar kalau mereka nggak mau kehilangan posisi itu. Sementara China datang dengan tawaran baru. Mereka ngomong soal pembangunan bersama, solidaritas, kerjasama. Tapi jangan lupa, China juga punya kepentingan. Mereka butuh pasar global buat produk-produk mereka. Mereka butuh pengaruh buat melindungi jalur perdagangan mereka. Jadi visi mereka bukan murni idealisme, tapi strategi untuk menaikkan posisi global mereka. Kalau ditanya mana yang lebih bisa dipercaya, jawabannya tergantung. Kalau kamu percaya dunia butuh kepemimpinan yang kuat, tegas, bahkan arogan, mungkin gaya Amerika lebih cocok. Tapi kalau kamu percaya dunia lebih baik diarahkan ke kerjasama, dialog, dan pembangunan, visi China mungkin terasa lebih masuk akal. Dan inilah poin pentingnya. Pidato di PBB bukan sekadar kata-kata. Itu cermin dari pergeseran besar dalam geopolitik global. Dunia unipolar dengan Amerika di atas panggung sudah mulai retak. Dunia multipolar dengan China sebagai pemain utama mulai terbentuk. Pertanyaannya, apakah pergeseran ini bikin dunia lebih aman atau justru lebih kacau? Buat sebagian orang, pidato Trump yang meledak-ledak bisa dianggap lucu. Tapi buat negara-negara kecil, itu ancaman nyata. Sedangkan pidato China mungkin terdengar membosankan, tapi justru disitulah kekuatannya. Dunia yang capek dengan konflik mungkin lebih suka dengar janji-janji stabilitas ketimbang ancaman. Namun, sejarah seringkali kejam. Visi yang tenang belum tentu menang. Kadang yang paling ribut justru yang berhasil mengatur arah permainan. Jadi kembali ke pertanyaan awal, siapa yang mewakili masa depan umat manusia? Apakah dunia bakal terus dikuasai gaya unilateralisme Amerika? Atau dunia bakal bergeser ke multipolaritas China? Atau justru keduanya bakal bentrok dan masa depan kita ditentukan bukan oleh pidato, tapi oleh siapa yang lebih kuat di lapangan? Jawabannya masih misteri. Tapi satu hal pasti, panggung PBB September lalu sudah menunjukkan ke dunia bahwa pertempuran besar ini baru saja dimulai. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, masa depan umat manusia bakal lebih aman kalau dipimpin Amerika dengan gaya unilateralisme mereka?
atau China dengan visi multipolar mereka? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten lain seputar geopolitik, teknologi, dan krisis global. Dan seperti biasa, kalau kamu pikir video ini penting dan membuka wawasan baru, jangan cuma disimpan sendiri. Bagikan, biar makin banyak yang melek. Terima kasih. Sampai jumpa di halaman berikutnya.